Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho, NIM 19053013, dan teman saya Miratun Salihah 19053014. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang mana ada 3 indikator yang akan kami bahas. Yang pertama, itu satu, ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Yang kedua, surat pemberitahuan atau SPT. Yang ketiga itu surat ketetapan pajak atau SKP. Untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Miratun Salihah. Kepada Miratun saya persilakan. Baiklah, saya Miratun Salihah akan menjelaskan materi yang pertama, yakni pengertian-pengertian dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan yang ketiga. Yang pertama, pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib bagi orang maupun badan yang sifatnya memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dan pajak ini dapat dirasakan dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, wajib pajak. Wajib pajak merupakan orang yang diwajibkan atas pengenaan pajak yang terdiri dari orang pribadi maupun badan. Yang ketiga, badan. Badan ini merupakan sekumpulan orang ataupun modal yang menjalankan usaha maupun tidak menjalankan usaha. Bentuk dari badan ini adalah perusahaan dalam perusahaan umum milik negara maupun perusahaan milik daerah yang terdiri dari koperasi, firma, PT, dan bentuk usaha lainnya. Yang keempat, pengusaha. Pengusaha ini merupakan sekumpulan orang ataupun badan yang menjalankan usaha. Yang bentuk usahanya itu menghasilkan barang, mengimpor barang, maupun usaha lainnya. NPWP. NPWP ini merupakan nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya, masa pajak. Masa pajak merupakan masa atau waktu yang diberikan oleh Dirjen Pajak untuk wajib pajak dalam memperhitungkan dan melaporkan pajaknya. Selanjutnya, SPT masa. SPT masa ini merupakan surat pemberitahuan masa yang jangka waktunya per bulan. Yang selanjutnya, SPT tahunan. SPT tahunan ini melaporkan pajaknya dalam satu periode atau 1 tahun masa pajak. Yang selanjutnya ada SSP. SSP ini merupakan surat setoran pajak yang merupakan bukti penyetoran pajak. Selanjutnya, pajak terutang. Pajak terutang ini merupakan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak maupun badan. Dalam Undang-Undang Pasal 1 tahun 2009 ini, banyak sekali jenis ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat teman-teman lihat atau teman-teman unduh dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya, kewajiban dan hak wajib pajak. Yang pertama, kewajiban. Kewajiban 1. Mendaftarkan diri ke DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang kedua, melaporkan usaha. Melaporkan jenis usaha kepada Dirjen Pajak. Selanjutnya, mengisi SPT. Mengisi SPT ini harus jelas dan sesuai dengan keadaan. Yang keempat, menyampaikan SPT. Yang kelima, membayar pajak. Yang keenam, menyelenggarakan pembukuan. Yang ketujuh, memperlihatkan data keuangan dan memberikan keterangan lain. Selanjutnya, hak. Yang pertama, melaporkan beberapa masa pajak. Yang kedua, mengajukan surat keberatan. Mengajukan surat keberatan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, memperpanjang SPT. Memperpanjang SPT ini paling lama 2 bulan dengan cara membuat pemberitahuan secara tertulis. Yang keempat, membetulkan SPT. Pembentukan SPT ini antara disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Yang kelima, mengajukan keberatan. Yang keenam, mengajukan permohonan banding. Selanjutnya, menunjuk seorang kuasa. Menunjuk seorang kuasa ini dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya, memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan
surat pemberitahuan tahunan pajak. Selanjutnya, surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan ini merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan pajak, di mana fungsi SPT ini adalah yang pertama bagi wajib pajak penghasilan. Bagi wajib pajak penghasilan, SPT ini sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan. Yang pertama, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pungutan pihak lain. Yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Yang ketiga, harta dan kewajiban. Yang keempat, pembayaran dari pemotong atau pemungut tanpa pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan dalam 1 tahun masa pajak. Selanjutnya, fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak. Fungsinya adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak pertambahan nilai dan PPNBM. Dan untuk melaporkan tentang yang pertama, pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Yang kedua, pembayaran ataupun pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain. Selanjutnya, fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut. Fungsinya adalah sebagai sarana mempertanggungjawabkan pajak yang dipungut dan menyetorkannya. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Muhammad Ridho. Kepada Ridho, disilakan. Ya, terima kasih kepada Mira. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan atau macam-macam dari SPT. Yang mana SPT ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu SPT massa. Yang mana SPT massa ini dilaporkan hanya atas pajak bulanan. Yang kedua SPT tahunan. SPT ini dilaporkan pada tahunan atau pada periode tertentu. SPT massa dan SPT tahun ini memiliki beberapa cabang atau jenis-jenisnya. Pertama itu jenis SPT massa. Ada PPh pasal 21 dan 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN dan PPNBM, PPN dan PPNBM bagi pemungut. Serta jenis SPT tahunan ada PPh wajib badan pada tahun 1771 mengenai rupiah, PPh wajib pajak badan, dan yang lainnya. Berikutnya, dari dalam SPT ada hal-hal yang harus tercantum. Yang pertama itu jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Yang kedua, jumlah pembayaran atau pelunasan yang dibayar sendiri maupun melalui pihak lain atau pemotong ataupun pemungut. Yang ketiga, jumlah pajak yang masih harus dibayar atas kekurangannya dan atau lebih pajak yang harus dibayar. Di dalam SPT juga terdapat beberapa syarat dalam pengisian SPT. Yang pertama itu syarat benar. Syarat benar ini maksudnya seluruh objek pajak yang dimiliki itu nyata. Yang kedua, benar dalam perhitungan. Yang ketiga itu benar dalam pengisian kolom pada lampiran formulir SPT. Yang keempat, benar dalam pengkreditan pajak yang harus dibayarkah, yang dipotong atau yang dipungut melalui pihak-pihak lain. Yang kedua, adanya jelas. Jelas di sini dalam arti kata tidak menimbulkan penafsiran lain bagi fiskus atau peneliti. Yang ketiga, lengkap, yang mana maksudnya itu seluruh lampiran seluruh lampiran harus ditandatangani oleh pihak SPT. Jika tidak ada tanda tangan dari pihak SPT, maka lampiran dianggap tidak lengkap dan dianggap belum memasukkan SPT. Selanjutnya, batas waktu pembayaran dan pelaporan. Di dalam batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT ini ada beberapa aturan-aturan. Yang pertama itu PPh pasal 21, pasal 26, batas waktu pembayaran itu berarti setelah tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan batas waktu pelaporan itu 20 hari setelah akhir masa pajak. PPh pasal 23 26 pun sama. Tanggal 10 bulan berikutnya batas waktu pembayaran, sedangkan batas waktu pelaporannya itu 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang ketiga, PPh pasal 25, yang mana pada batas waktu pembayarannya ini berarti tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan batas waktu pelaporannya itu 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang keempat, PPh pasal 22, PPN dan PPNBM oleh Bea Cukai, yang mana batas waktu pembayaran ini 1 hari setelah dipungut oleh pihak-pihak yang memungut pajak, sedangkan batas waktu pelaporannya itu 7 hari setelah pembayaran. Yang kelima,
PPh pasal 22 bendaharawan pemerintah, yang mana batas waktu pembayarannya itu pada hari yang sama pada saat memberikan barang. Untuk batas waktu pelapornya itu berarti tanggal 14 bulan berikutnya. Nah, selanjutnya mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPT. 1. Seorang wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT. Yang kedua, SPT badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi, atau juga disebut dengan fiskus. Yang ketiga, melampirkan surat kuasa. Yang keempat, melampirkan laporan keuangan, seperti SPT tahunan PPh wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Yang kelima, jika laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik tapi tidak dilaporkan dalam SPT, maka SPT dianggap tidak tersampaikan. Nah, selanjutnya mengenai SKP. SKP di sini maksudnya surat ketetapan pajak. SKP yang pertama, SKP terbagi menjadi 4. Yang pertama SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang mana surat ini diterbitkan dengan alasan-alasan tertentu. Yang pertama, hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang dibayar itu kurang. Yang kedua, SPT tidak disampaikan pada waktunya atau tidak tepat pada waktunya. Yang kedua, kewajiban pembukuan tidak terpenuhi sehingga tidak diketahui pajak yang terhutang itu berapa nominalnya. Nah, itu mengapa alasan SKP KB diterbitkan. Yang kedua, mengenai fungsi SKP KB ini apa sih? Yang pertama, koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPT. Yang kedua, sarana untuk mengenai sanksi. Yang ketiga, alat untuk menagih pajak. Sudah pasti. Nah, di dalam SKPKB terdapat beberapa sanksi atau administrasi yang akan dikeluarkan terhadap orang-orang yang wajib pajak. Yang pertama, SKPKB karena tidak atau kurangnya bayaran dalam membayarkan pajak, yaitu dari hasil pemeriksaan bunga 2% dalam sebulan, maksimal itu 24 bulan, terhitung terakhir akhir dari masa pajak sampai diterbitkannya SKPKB. Yang kedua, SKPKB keluar karena SPT tidak disampaikan, sehingga denda 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar atau kurang dari nominal yang akan dibayarkan. Yang ketiga, SKPKB ini keluar karena tidak adanya pembukuan, sehingga denda 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau yang kurang bayar tadi. Sehingga batas waktu terbitnya adalah dalam jangka waktu 10 tahun setelah saat terhutang pajak. Nah, itu SKPKB. Yang kedua, SKPKBT, surat keterangan pajak kurang bayar tambahan. Ya, yang mana surat ini menentukan besarnya jumlahan tambahan pajak yang akan dibayarkan wajib pajak kepada pemerintah atau kepada kas negara. Alasan diterbitkannya tadi, satu, berdasarkan data baru atau data-data yang belum lengkap yang menyebabkan tambahan pajak terutang dalam SKPKB. Yang kedua, ditemukannya lagi data-data yang belum lengkap dari penerbitan SKPKBT. Jadi SKPKBT ini dapat terbit lebih dari satu kali. Nah, dari itu, fungsi-fungsi SKPKBT ini yang pertama, koreksi atas jumlah pajak yang terhutang dalam SPT atau SKPKB tadi. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi. Yang ketiga, sebagai alat untuk menagih pajak. Adapun sanksi-sanksi yang akan dikenakan dari SKPKBT ini adalah jumlah pajak terhutang dalam SKPKBT tersebut ditambah 100% dari jumlah kekurangan. Berarti berapa yang harus kurang berarti berapa kekurangan kita dalam membayar pajak ditambah dengan 100% dari jumlah kekurangan. Berarti sama ibaratnya itu 2 kali lipat dari SKPKBT untuk sanksi administrasinya. Yang ketiga ada SKPLB, yang mana surat ketetapan pajak lebih bayar. Di surat ketetapan pajak lebih bayar ini, di mana menentukan jumlah kelebihan pajak yang akan dibayarkan. Karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau tidak seharusnya terutang. Karena di sini kelebihan bayar. Sehingga SKPLB ini diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan Dirjen atau Direktur Jenderal Pajak, terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar itu lebih dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Sehingga makanya SKPLB ini terbit. Fungsi dari SKLP ini sebagai sarana untuk alat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tadi. Yang keempat, SKPN, surat ketetapan pajak nihil. Yang mana surat ini diterbitkan adalah untuk menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak ada pajak yang terhutang, nihil. Sehingga SKPN ini terbit apabila
didasarkan pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak, jumlah kredit pajak tadi atau yang dibayar itu sama dengan jumlah pajak hutang. Berarti nihil, tidak ada sama sekali. Berikutnya, thank you very much for your attention. Mungkin sekian dari pembahasan mengenai materi kami mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jika ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Kami akhiri mengenai presentasi kami pada kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.